Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini juga karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan bacaan kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menjadi seorang murid itu memang ada harga yang harus dibayar, ya. Tetapi tidak menjadi murid juga akan ada harga yang harus dibayar, ya, untuk menjadi seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang murid, tentu hal yang wajar kalau misalnya ada prasyarat, ya, ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi sehingga kita ini boleh dikatakan sebagai seorang murid. Misalnya seorang murid, ya, mestinya dia ikut belajar, ya. Dia ikut belajar, ikut kegiatan di sekolah, begitu ya. Dan mengikuti seluruh aktivitasnya. Nah, seperti itu. Nah, dia bisa dikatakan sebagai seorang murid, misalnya di satu sekolah atau di satu lembaga pendidikan. Nah, itu syarat-syarat itu sudah umum dan wajar. Nah, demikian juga untuk kita boleh menjadi murid Yesus, ya. Menjadi murid Yesus juga ada syaratnya, saudara, ya. Jadi bukan hanya sekedar jadi orang Kristen cukup di situ saja, tidak, ya. Menjadi orang Kristen kita harus menjadi seorang murid, ya. Murid siapa? Ya, murid Tuhan Yesus. Dia adalah guru kita, ya. Dia guru kita. Nah, kita sebagai muridnya kita akan mengikuti dia. Nah, kira-kira apa saja, ya, syarat untuk menjadi seorang murid. Nah, kalau ayat yang tadi kita baca dengan sangat jelas dikatakan, ya, untuk menjadi muridnya, ya, dia siap untuk memikul salib. Dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi untuk menjadi seorang murid Tuhan, dia bersedia memikul salib. Ya, salib di sini bukan salib yang karena diri kita. Kan ada orang itu bilangnya, ya gimana ya, ini memang salib yang harus saya pikul. Menurut saya kita perlu tanya dulu, salibnya siapa yang kita pikul? Salib yang karena kita ikut Tuhan, begitu ya, atau salib yang karena diri kita sendiri? Jadi kayak penderitaan, pergumulan, permasalahan hidup, saudara, ya, tidak selalu, ya, karena Bapak Ibu Saudara memilih menjadi seorang Kristen, menjadi seorang yang percaya. Karena ada juga salib yang hari ini kita pikul itu disebabkan karena diri kita sendiri. Apakah karena kecerobohan, ya, ketidakmautawan, ya, atau kegagalan kita di dalam memahami kebenaran firman. Banyak orang Kristen itu saya dengar, ya gimana ya, ini salib memang yang harus saya pikul. Padahal apa yang terjadi di dalam hidupnya yang dikatakan salib yang harus dia pikul itu bukan salib Kristus, melainkan karena salib yang dia lakukan, dan itu sebagai konsekuensi harga yang dia terima. Jadi kita harus mengecek juga, ya, apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita berbicara tentang salib yang sedang saya pikul. Apakah yang kita lakukan karena Injil misalnya, atau karena kita melayani Tuhan sehingga ada harga yang harus kita bayar misalnya. Nah, ini berbeda Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi untuk kita menjadi murid Tuhan, kita harus menyadari memang kita akan pikul salib, tetapi salib yang kita pikul bukan yang karena diri kita, ya, melainkan karena kita mengikut Tuhan, ya.
Apakah kita ditolak? Ya, mungkin karena sebagai seorang percaya di tempat pekerjaan, ya kan? Misalnya kita hidup jujur, kita benar begitu ya. Nggak banyak orang yang suka. Ya, karena kejujuran kita, karena ketulusan kita. Apalagi ketika kita ada di lingkungan yang demikian. Kejujuran itu sesuatu yang menurut mereka itu sebuah kemunafikan. Ya, jadi kadang hal-hal demikian itu bisa terjadi. Nah, kalau hal yang demikian karena kita anak Tuhan, kita berlaku jujur, karena kita anak Tuhan, kita berlaku benar dan orang benci, nah itu salib. Ya. Tetapi karena kejahatan, ya misalnya ya, karena sikap perilaku hidup kita yang nggak benar, kemudian kita mendapatkan sebuah ganjaran atau konsekuensi, itu bukan salib, Bapak Ibu Saudara ya. Itu sesuatu yang memang kita ciptakan dari diri kita sendiri. Kita yang membuatnya. Sehingga itu menjadi konsekuensi yang memang harus kita terima. Ya, jadi bisa dibedakan ya di sini ya, menjadi murid Kristus. Artinya kita siap ya apa yang dialami oleh Kristus ya, mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi bukan karena kita. Ya, melainkan karena Injil, karena Kristus ya. Kita harus membayar harga, mungkin karena kita orang Kristen di tempat bekerja, kadang kita dipandang sebelah mata. Ya, kita tetap harus berani ya, memikul salib itu, tetap menyatakan. Jangan ikutin arus gelombangnya mereka ya. Kita setuju supaya kita punya teman, nggak perlulah ya. Jadi yang pertama, kita pikul salib, yang selanjutnya kita ikut dia, ikut Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Jadi mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar aku hari ini jadi orang Kristen. Ya, jadi orang Kristen nggak perlu aneh-aneh lah. Yang penting aku baik saja sudah cukup ya. Aku nggak ganggu tetangga itu sudah baik lah. Ya, aku nggak merugikan orang lain itu sudah baik. Ya baik sih saudara. Tapi menjadi orang Kristen tidak cukup di situ. Menjadi orang Kristen artinya dia akan menjadi seorang pengikut Kristus. Ya, dia akan lakukan apa yang Kristus lakukan. Ya, dan dalam kita melakukan juga bukan maunya kita. Sekali lagi, bukan maunya kita. Tetapi apa yang Kristus mau untuk kita lakukan di dalam dia. Banyak orang Kristen ya saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari, memang kita ikut Tuhan. Ya, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali bukan maunya Tuhan yang kita lakukan. Tetapi apa? Maunya kita. Ya, bukan caranya Tuhan yang kita lakukan, tetapi caranya kita. Nah, dari sini kita boleh diingatkan ya, kita boleh belajar. Ketika kita ikut Tuhan, berarti ikut maunya Tuhan, saudara. Bukan maunya kita. Ya, jadi saudara mau apa, saudara lakukan. Bukan, saudara. Itu namanya kita mengikut diri sendiri. Makanya dikatakan ikutlah aku. Artinya apa? Ikut cara mainnya Tuhan. Ikut yang Tuhan kehendaki. Hari ini kita perlu koreksi. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau hanya sekedar sesuai dengan kehendak dan maunya saya? Yang kedua ya mestinya dengan caranya Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan melakukan hal itu? Bukan cara kita. Kalau cara kita cara duniawi saudara ya. Karena kadang kita selalu berpikir demikian. Nah, waktu kita ikut Tuhan, cara pikir kita ikut Tuhan. Cara kita mengambil keputusan juga belajar dari Tuhan ya. Kepintaran bolehlah, kebijaksanaan bolehlah. Tapi tetap itu semua juga kita tundukkan kepada kehendak Tuhan. Ya, jangan karena kita tahu ya, kita ngerti ya, seolah-olah kita tahu segalanya. Sehingga kita semena-mena, nggak boleh gitu juga. Ya. Ikut Tuhan, ikut caranya Tuhan. Ikut Tuhan, ikut maunya Tuhan. Ya. Jadi seandainya posisinya gitu aja saudara ya. Kalau seandainya Tuhan di posisiku, kira-kira apa yang Tuhan lakukan? Nah, itulah yang kita lakukan. Ya. Di dalam perikop ini banyak kisah saudara diceritakan ya. Bagaimana seorang yang mengikut Tuhan. Ya. Misalnya ada orang yang mau membangun misalnya. Ya dirancangkan dulu semuanya. Jangan tiba-tiba bangun tanpa perancangan, modalnya kurang, nggak bisa dikerjakan. Malu sendiri. Atau misalnya ketika mau perang, lihat dulu kapasitas kemampuannya. Ya, jangan tiba-tiba nanti nyerah sebelum berperang.
Nah, Tuhan mau sebagai seorang murid ya kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga ketika memang kita harus mengerjakan kita sudah jauh lebih siap. Siapin aja dulu kapalnya. Sehingga ketika angin datang, udah kapal tinggal berlayar. Nah, demikian juga sebenarnya kita sebagai seorang murid. Apa yang dilakukan? Misalnya memberitakan Injil, beritakan saja Injil. Kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Untuk orang itu percaya atau tidak itu nanti. Bagian kita kerjakan aja dulu. Ya, kalau Tuhan mau misalnya kita beritakan Injil kepada si A, si B, si C, kerjakan saudara. Mereka mau percaya mau nggak percaya itu belum bagian kita. Ya, itu bagian Tuhan. Ya, ketika Tuhan menggerakkan kita untuk memberitakan Injil, beritakan. Nah, nanti kalau orang itu mau percaya, puji Tuhan. Ya, kita bisa muridkan mereka. Dan ini bisa menjadi bagian di dalam hidup kita. Semestinya ini yang harus dilakukan. Nah, demikian juga apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus rela melepaskan segala sesuatu yang bisa menghalangi dan merintangi. Ya, jangan sampai Tuhan yang ambil. Itu lebih repot. Ya, lebih baik kita belajar rela melepaskan. Ya. Jangan sampai karena kita terlalu memegang, kita nggak bisa, kalau nggak ada itu gitu misalnya, ya akhirnya Tuhan ambil. Yang akhirnya justru kita akan kehilangan. Ya, tidak haruslah kita kehilangan dulu baru kita ikut caranya Tuhan. Ikut maunya Tuhan. Ikut aja hari ini. Ya. Kita nikmati semua prosesnya sehingga kita boleh hidup seturut dengan kehendaknya. Jadi mari, apa yang hari ini Tuhan kehendaki? Apa yang hari ini Tuhan mau, semestinya itu yang kita kerjakan. Bukan maunya saya, bukan yang saya mau. Tetapi saya akan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan sudah boleh memberkati dan mengingatkan kami bagaimana kami menjadi seorang murid-Mu. Ampuni kalau selama ini kami tidak menjadi murid yang baik. Tapi hari ini kami mau belajar menjadi seorang murid yang baik. Kami siap pikul salib, kami juga siap mengikut Engkau. Dan biarlah seluruh kehidupan kami dipakai untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar-ajari kami untuk kami melakukan apa yang Engkau mau, bukan apa yang kami mau. Sehingga kami tahu di dalam kehidupan kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati kehidupan kita, untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Shalom.